Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu, yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini, agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian, biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin, untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel seri Genshoki volume ketiga chapter ke-6. Di chapter ini bakal diceritain tentang Ryo yang akan melanjutkan perjalanan ke wilayah Astral. Dan juga sebelum Ryo berangkat, Sayo pun lalu mengungkapkan perasaannya kepada Ryo. Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Beberapa bulan telah berlalu. Tiba-tiba Goki mengunjungi desa Kasmu. Dan tujuan Goki datang ke sini adalah karena Goki telah diperintahkan oleh Raja Karasuki untuk mengundang Ryo datang ke kerajaan. Dan setelah itu, Goki pun langsung membawa Ryo datang ke kerajaan untuk bertemu dengan Raja Homura dan juga Ratu Shizuku. Dan setelah Ryo sampai di ruangan mereka, Ryo pun lalu bertanya kepada Raja Homura, kenapa Raja memintanya untuk datang ke kerajaan. Dan Raja pun lalu bilang kepada Ryo bahwa dia ingin membahas sesuatu dengan Ryo. Lalu setelah itu, Raja Homura langsung memberitahu Ryo bahwa dia saat ini sangat membenci Lucius. Dan dia sangat berharap bisa membantu Ryo dalam balas dendamnya kepada Lucius. Tapi sayangnya dia sebagai raja tidak bisa meninggalkan kerajaannya. Dan karena hal inilah, Raja pun lalu memberitahu Ryo bahwa dia sudah menyiapkan beberapa pengawal untuk Ryo. Dan Ryo bisa menggunakan mereka sebagai pasukan. Ryo yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Tapi Raja Homura lalu bilang kepada Ryo bahwa pasukan pengawal itu jumlahnya cukup banyak, dan pasukan itu akan dipimpin oleh Goki dan juga Kayoko. Dan Ryo yang mendengar itu, dia pun langsung bilang kepada Raja bahwa jika Goki meninggalkan kerajaan, maka hal ini akan berdampak buruk bagi kerajaan. Tapi Raja Homura lalu bilang kepada Ryo bahwa hal ini bukanlah masalah, karena kerajaan telah menyiapkan solusi tentang masalah ini. Dan Ryo yang mendengar itu, dia pun hanya bisa terdiam. Dan Goki juga bilang kepada Ryo bahwa Ryo tidak usah khawatir tentang hal itu, karena anak-anaknya yang akan tetap tinggal di kerajaan menggantikan dirinya melindungi kerajaan. Dan dia hanya akan membawa Kamomo. Tetapi Ryo yang mendengar itu, dia pun langsung memberikan peringatan kepada Goki. Ryo bilang kepada Goki bahwa wilayah Astral adalah wilayah yang sangat jauh, bahkan butuh waktu 1 bulan untuk mencapainya. Jadi hal ini akan membuat Goki kesulitan untuk melihat anak-anaknya yang ada di kerajaan. Goki yang mendengar itu, dia pun langsung membantah hal itu. Goki bilang kepada Ryo bahwa seorang prajurit harus bisa mengambil resiko. Bahkan seorang prajurit harus rela meninggalkan keluarganya. Dan Goki juga memberitahu Ryo bahwa hal ini adalah keinginan dari dirinya sendiri dan juga Kayoko untuk membalaskan dendam kematian Ayame. Dan mereka saat ini sangat membenci Lucius. Dan ini adalah kesempatan mereka untuk dapat menunjukkan kesetiaan kepada Ayame yang dulunya tidak bisa mereka lakukan. Bahkan Goki pun langsung memohon kepada Ryo agar Ryo mengizinkan mereka untuk ikut bersama dengan Ryo. Tapi Ryo dengan tegas langsung bilang kepada Goki bahwa dia tidak bisa menerima bantuan dari Goki.
karena masalah ini adalah masalahnya sendiri. Dan Raja Homura yang mendengar hal itu, dia pun sudah tahu sebelumnya bahwa Ryo pasti akan menolak. Lalu Raja langsung menjelaskan sesuatu kepada Ryo. Raja Homura bilang kepada Ryo bahwa mereka juga saat ini sangat membenci Lucius. Dan mereka tidak akan puas sampai Lucius bisa mendapatkan hukumannya setimpal. Dan karena hal inilah, mereka tidak akan membiarkan Ryo memikul beban balas dendam sendirian. Tetapi Ryo yang mendengar itu, dia pun dengan tegas langsung memberitahu mereka semua. Ryo bilang kepada mereka bahwa ada masalah lainnya yang membuat Goki dan juga pasukannya tidak akan bisa ikut bersama dengan Ryo. Dan Ryo juga memberitahu Goki bahwa Goki dan pasukannya tidak akan bisa mengikuti pergerakan cepat dari dirinya, sehingga mereka akan tetap tertinggal. Bahkan mereka ini akan menghambat pergerakan dari Ryo. Tapi Goki yang mendengar itu, dia pun tidak percaya. Dan Goki pun bilang kepada Ryo bahwa dia sangat yakin dengan kemampuannya. Dan dia sangat yakin pasti dia dan pasukannya bisa mengikuti pergerakan dari Ryo. Ryo yang mendengar itu, dia pun tidak punya pilihan selain menunjukkan kepada semua orang tentang kemampuan terbang miliknya. Dan saat Ryo menggunakannya, semua orang pun menjadi terkejut karena mereka tidak menyangka bahwa ada seorang manusia yang bisa terbang. Bahkan Goki sendiri telah mengakui jika dirinya saja yang telah dikenal sebagai pengguna sihir roh angin terbaik tidak akan bisa melakukan hal yang seperti itu. Dan saat Goki melihat itu, dia pun menjadi sangat frustasi. Dan akhirnya, Raja Homura pun menyerah untuk mengirimkan Goki dan pasukannya sebagai pengawal dari Ryo. Tapi Raja bilang kepada Ryo bahwa jika Ryo butuh bantuan, maka mereka akan siap untuk membantu. Ryo yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti, dan pembicaraan pun akhirnya selesai. Keesokan harinya, hari ini Ryo sedang latihan di rumah keluarga Saga bersama dengan Kamomo. Dan setelah latihan mereka selesai, Kamomo pun lalu bertanya kepada Ryo, apakah Ryo akan pergi menuju ke wilayah barat? Dan Ryo pun lalu menjawab jika dia memang ingin menuju ke wilayah barat. Dan Kamomo yang mendengar itu, dia pun dengan tegas selalu bilang kepada Ryo bahwa dia ingin ikut bersama dengan Ryo. Tapi Ryo yang mendengar itu, dia pun langsung menentang hal itu, karena hal itu sangatlah berbahaya. Tetapi Kamomo tetap kekeh ingin ikut bersama dengan Ryo. Di sini, Ryo sebenarnya tahu bahwa Goki lah yang telah memanfaatkan anaknya agar Ryo bersedia untuk mengajak mereka. Setelah itu, Kamomo pun lalu meminta sesuatu hal yang lain kepada Ryo. Dan Kamomo bilang kepada Ryo bahwa dia ingin mengunjungi desa Kasmu, karena dia ingin terus dilatih oleh Ryo, dan juga dia ingin melihat tempat tinggal Ryo. Ryo yang mendengar itu, dia pun lalu bilang kepada Kamomo bahwa hal itu tidak masalah selama Goki dan Yuba mengizinkannya. Dan Goki yang mendengar itu, dia pun dengan cepat langsung setuju. Dan Goki juga bilang kepada Ryo bahwa dia akan segera mengirimkan surat kepada Yuba agar Yuba mengizinkan Kamomo untuk mengunjungi desa Kasmu. Dan tidak lama, akhirnya Yuba pun setuju untuk memberikan izin kepada Kamomo untuk pergi mengunjungi desa Kasmu. Dan Ryo pun lalu kembali ke desa Kasmu bersama dengan Kamomo. Beberapa hari telah berlalu sejak Ryo dan Kamomo kembali ke desa Kasmu. Dan di desa Kasmu saat ini sedang mengadakan suatu pesta. Dan pesta itu adalah pesta untuk melepaskan kepergian dari Ryo
yang akan pergi dari desa Kasmu. Dan semua orang di desa sedang sibuk untuk merayakannya. Bahkan semua keluarga dari keluarga Saga ikut dalam pesta ini. Dan saat ini, Ryo, Sayo, Ruri, Kamomo, dan juga Kayoko, mereka ini bertugas di dapur untuk menyiapkan makanan. Sedangkan para laki-laki, kecuali Ryo, mereka semua sedang sibuk dengan menari dan juga minum-minum. Bahkan Goki juga terlihat sangat menikmati festival ini. Dan setelah itu, akhirnya semua masakan pun telah siap. Dan semua orang telah berkumpul untuk memulai makan bersama. Tapi tiba-tiba, lalu Sayo dengan ragu-ragu mendekati Ryo. Dan Sayo bilang kepada Ryo bahwa ada sesuatu hal yang ingin dia katakan kepada Ryo. Dan Ryo yang mendengar itu, dia pun langsung setuju. Lalu Ryo langsung mengajak Sayo untuk pindah ke tempat yang lain. Karena Ryo tahu bahwa Sayo akan malu jika membicarakan hal itu di tempat umum. Dan setelah mereka cukup jauh dari keramaian, Ryo pun lalu bertanya kepada Sayo apa yang ingin dia bicarakan. Lalu Sayo dengan gugup bilang kepada Ryo bahwa sebenarnya dia tidak mau jika Ryo pergi dari desa. Dan saat Ryo memberitahu hal ini kepada dirinya, dia pun menjadi sangat sedih. Bahkan hal ini membuatnya terus menangis sepanjang malam. Dan kakaknya yaitu Shin yang melihat dia menangis, Shin pun lalu bersikeras untuk meminta Ryo tetap tinggal. Dan itulah alasan kenapa Shin menemui Ryo saat itu. Karena Shin ingin meminta Ryo agar Ryo tidak pergi dari desa. Ryo yang mendengar itu, dia pun akhirnya mengerti. Tetapi Sayo lalu bilang kepada Ryo bahwa ada satu hal lagi yang ingin dia katakan. Dan Sayo bilang kepada Ryo bahwa dia menyukai Ryo. Ryo yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat terkejut. Dan Ryo bingung apa yang harus dia lakukan. Dan Ryo juga bingung apakah dia harus menerima atau menolaknya. Tapi Ryo lalu bilang kepada Sayo dengan perasaan yang sangat menyesal. Ryo bilang bahwa dia tidak bisa menerima perasaan dari Sayo. Dan Sayo yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Ryo, apa alasan Ryo menolaknya? Apakah Ryo menolaknya karena Ryo ingin pergi dari desa? Tapi di sini, Ryo tidak bisa menjawab. Lalu Sayo bilang kepada Ryo bahwa jika itu adalah masalahnya, maka dia meminta Ryo untuk membawanya pergi bersama dengannya. Dan Ryo yang mendengar itu, dia pun langsung menentang hal itu. Ryo bilang kepada Sayo bahwa hal itu tidak mungkin. Tapi Sayo tidak menyerah begitu saja. Sayo bilang kepada Ryo bahwa dia akan terus berusaha untuk tidak menjadi penghalang bagi Ryo. Dan juga selama setahun ini, dia sudah berlatih sihir roh, sehingga dia akan mampu untuk menemani Ryo. Dan Ryo yang mendengar itu, dia pun akhirnya menyadari jika Sayo ini telah berlatih sihir roh. Karena Sayo ingin terus bersama dengan Ryo. Dan hal ini membuat Ryo semakin merasa tidak enak. Dan Sayo dengan putus asa terus meminta Ryo untuk membawanya. Tapi Ryo lalu bilang kepada Sayo bahwa dia memang benar-benar tidak bisa membalas perasaan dari Sayo. Sayo yang mendengar itu, dia sebenarnya sangat sedih dan juga terguncang. Dan Sayo bilang kepada Ryo bahwa dia bisa mengerti. Tapi walaupun Ryo tidak bisa membalas perasaannya, Sayo meminta izin kepada Ryo untuk tetap bersama di sisinya. Dan Sayo pun akhirnya mulai menangis. Tetapi Ryo saat ini tidak bisa melakukan apapun. Dan Ryo dengan terpaksa langsung pergi meninggalkan Sayo, yang saat itu masih terus menangis. Karena Ryo tidak tahan melihat keadaan itu.
Dan hal ini adalah pertama kalinya Sayo mengalami patah hati. Dan Ryo itu adalah cinta pertamanya. Tapi Ryo terus berjalan meninggalkan Sayo, walaupun Sayo saat itu sedang lemah dan terus memanggil Ryo. Bahkan Ryo juga menyadari jika Shin ternyata berada di balik pohon. Dan Ryo langsung meminta maaf kepada Shin. Tetapi Shin tidak menjawabnya. Dan di sini sebenarnya Shin sangat marah kepada Ryo. Karena Ryo telah menyakiti Sayo. Tapi Shin sadar bahwa Ryo tidak bersalah. Dan setelah Ryo pergi, Shin pun langsung menghampiri Sayo. Dan Shin bilang kepada Sayo, apakah Sayo akan menyerah begitu saja? Dan Sayo dengan kecewa bilang kepada Shin bahwa dia akan menyerah karena dia sudah ditolak. Lalu Shin bertanya kepada Sayo, apakah Sayo benar-benar mencintai Ryo? Dan Sayo dengan putus asa langsung mengangguk. Lalu Shin bilang kepada Sayo, jika Sayo mencintai Ryo, maka Sayo tidak boleh menyerah. Dan saat ini Sayo hanya memiliki dua pilihan. Yaitu pilihan pertama, Sayo harus menunggu Ryo kembali. Dan pilihan kedua, Sayo harus mengikuti Ryo. Tapi Sayo lalu bilang kepada Shin bahwa jika dia menunggu Ryo, dia tidak tahu kapan Ryo akan kembali. Dan jika dia mengikuti Ryo, dia tidak tahu Ryo akan pergi kemana. Tapi tiba-tiba datanglah Goki ke tempat mereka. Dan ternyata Goki tidak sengaja telah mendengar pembicaraan Sayo dan juga Shin. Dan Goki lalu bilang kepada Sayo, jika Sayo benar-benar mencintai Ryo, maka Sayo harus terus berusaha. Dan Sayo yang mendengar itu, dia pun lalu bertekad untuk tidak menyerah. Dan hal itu membuat Goki menjadi sangat kagum kepada Sayo. Beberapa hari kemudian, hari ini adalah hari di mana Ryo akan berangkat pergi meninggalkan desa Kasmu. Dan semua orang telah berkumpul untuk mengantarkan kepergian dari Ryo. Dan Ryo pun mulai berpamitan kepada semua orang, terutama kepada keluarga Saga, neneknya, Ruri, Shin, Sayo, dan semua warga dari desa Kasmu. Dan terutama Ryo juga berpamitan dengan Sayo. Dan Sayo dengan gugup lalu bilang kepada Ryo bahwa Ryo harus berhati-hati. Ryo yang mendengar itu, dia sebenarnya masih tidak enak kepada Sayo. Tetapi saat Sayo tersenyum kepadanya, Ryo pun akhirnya menjadi lebih tenang. Lalu Sayo dengan tegas bilang kepada Ryo bahwa Ryo harus melakukan yang terbaik. Dan dia juga akan melakukan yang terbaik. Lalu Sayo langsung tersenyum. Lalu setelah itu, Ryo pun akhirnya pergi meninggalkan desa Kasmu. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time. Bye bye.